Ustadz, saya kadang suka ada perasaan iri dengan teman. Kami sama-sama berdagang barang yang sama. Bedanya dia untuk jual itu gampang sekali. Kalau saya untuk jual susah sekali. Tapi di sisi lain untuk masalah agama, alhamdulillah saya sepertinya dimudahkan untuk mengenal sunnah, sedikit paham agama, sedang teman saya untuk masalah agama biasa-biasa saja. Seperti umumnya orang, mohon nasihatnya. Selama ini ketika kita bicara rezeki selalu identik dengan uang. Dan itu keliru. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu macam-macam. Berwarna-warni. Rezeki itu tidak melulu uang. Bisa berupa kesehatan. Bisa berupa keturunan. Bisa berupa kebahagiaan. Bahkan yang paling tinggi adalah berupa keimanan. Jadi ketika jenengan dari sisi penjualan barang di bawah teman jenengan, akan tetapi dari sisi semangat belajar agama Anda lebih tinggi, bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah karuniakan kepada jenengan, semangat belajar agama, itu lebih mahal dibandingkan duit, rezeki berupa uang yang Allah berikan kepada teman Anda. Uang yang dia dapatkan tidak lama akan habis. Mana ada orang gajian utuh baik, anak? Bahkan orang yang gajinya 20 juta sebulan, habis atau tidak? Demi Allah habis. Malah kurang. Berarti kalau yang semiliar orang entong. Siapa bilang? Habis. Kalaupun tidak habis sekarang, habis besok. Kalaupun nggak besok, nunggu mati, habis. Buktinya habis, tidak akan Anda miliki lagi, dimiliki sama orang lain, berarti sudah habis. Sedangkan keimanan ketika kita pertahankan, ini akan kekal abadi sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ustadz, apa hikmahnya? Kenapa saya ini rajin ngaji, rezekinya biasa-biasa saja. Teman saya tidak terlalu rajin ngaji, rezekinya malah lancar. Ada beberapa hikmah. Satu, mungkin untuk mengasah ketawakalan Anda kepada Allah. Untuk mengasah ketawakalan Anda kepada Allah. Saya punya saudara sepupu. Kapan itu ketemu? Dia seorang wirausahawan. Bergerak di bidang kerajinan tangan. Ternyata anaknya tamat kuliah pun juga mengikuti jejak orang tuanya. Sama. Gimana? Alhamdulillah ini kemarin anak saya baru dapat pesanan untuk bikin sekian piece. Masya Allah, alhamdulillah. Terus, oh iya besok juga lebih tinggi lagi sekian piece. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi anakku belum jadi PNS. Belum jadi PNS. Kalau sekarang ASN ya. Ya, betul. Ya. Loh, kenapa Mbak? Kok jenengan masih pakai kata tapi? Kan Masya Allah, anak jenengan belum nikah sudah punya penghasilan. Ya tapi kan gak pasti. Kalau ada pesanan ada duit, gak ada pesanan enggak. Kalau PNS kan enak. Ya, sudah mesti gajian. Ya. Saya bilang sama saudara saya itu, justru ketika jenengan menjalani kehidupan ini, tawakal jenengan ini akan lebih tinggi kepada Allah. Berbeda dengan orang yang sudah mesti dapat gaji
tawakalnya kadang-kadang kepada gaji. Ya. Oh berarti nyong metu bae Ustaz, bukan. Tapi latihlah kita untuk tawakal bukan kepada gaji, tapi kepada Allah. Maka ketika Anda punya penghasilan yang terbatas, itu melatih Anda untuk berdoa kepada Allah. Setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Ketika kita rizkinya biasa-biasa saja, kita tidak lupa untuk membaca doa ini. Coba seandainya rezeki kita Masya Allah menggelontor segitu banyak, apa kira-kira kita masih ingat ya Allah minta rezeki? Sekalian bisa akeh jaluk apa mani. Yang diuntungkan siapa? Kita yang diuntungkan. Hikmah yang pertama, mengasah ketawakalan. Yang kedua, bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan karunia-Nya untuk kita di akhirat. Bisa saja Allah menyimpan karunia-Nya untuk kita di akhirat. Dan karunia Allah di akhirat lebih berharga, lebih mahal, lebih istimewa dibandingkan rezeki yang ada di dunia. Sekedar ilustrasi. Rasulullah SAW menyebutkan inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Rahmat niku napa? Kasih sayang. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 kasih sayang. Dari yang 100 ini anzala minha wahidatan fid dunya. Dari yang 100 rahmat ini Allah turunkan di dunia 1. Berapa? 1. Satu rahmat Allah ini cukup untuk mengisi dunia seisinya mulai dari pertama diciptakan sampai nanti hari kiamat. Berapa? 1. Berarti kancane jenengan mau kebagian pira? 0,0000000 buh 0 pira ini. Dari 1%. Terus yang 99 buat siapa? Allah simpan itu buat hamba-hambanya yang beriman nanti di akhirat. Maka apa yang kita dapatkan sekarang di dunia dengan apa yang Allah simpan buat orang yang beriman, itu lebih istimewa, lebih mahal, lebih berharga yang sudah Allah simpankan nanti di surga. Toh kita hidup di dunia paling juga 60 tahun, 70 tahun, pol-pole, 80 tahun. Setelah itu kita akan menghadapi kehidupan bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tapi kehidupan abadi. Di sana kita akan menikmati apa yang sudah Allah simpan buat hamba-hambanya yang beriman. Ini yang kedua. Allah simpan itu buat kita di akhirat. Yang ketiga, mungkin Allah tahu kalau rezeki kita terlalu banyak enggak baik. Allah tahu barangkali bahwa kalau kita dikasih rezeki terlalu banyak nanti tidak baik. Makanya disebutkan dalam sebuah asar bahwa ada sebagian manusia memang cocoknya jadi orang miskin. Ada sebagian orang cocoknya jadi orang kaya. Cocok di sini bukan dari penampilan. Ya, ada orang cocoknya jadi wong sugih, wajahnya tapi ya kere. Ada orang ketone iki wong kere jebule sugih. Bukan dari penampilan. Cocok di sini maksudnya Allah melihat bahwa orang ini kalau dikasih kekayaan malah jadi orang salat. Maka dikasih kemiskinan. Dijadikan orang miskin. Sebaliknya ada sebagian orang sama Allah Subhanahu wa ta'ala ini kalau dijadikan orang miskin malah kok jadi kafir.
jadi murtad, maka dijadikan orang kaya. Yang maha tahu siapa? Allah. Sudah. Berarti orang kerja, ya kerja. Apapun, berapapun yang Allah berikan kepada kita, diterima dengan hati yang lapang. Karena Allah maha tahu berapa yang terbaik buat kita hari ini dan esok sampai kita menghadap kepada Allah. Ini 3 hal mudah-mudahan membantu untuk mengobati galau.